si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya, harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram air keras, dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan, tidak bisa dimaafkan. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Buat Bang John juga, kalau mau membela si Novi, mbok ya waras gitu loh Bang. Abang sebagai public figure, kita ini nggak bisa Bang menantang-nantangin kayak keadilan dan penegakan hukum itu bisa dijadikan bahan taruhan untuk memenangkan sesuatu gitu. Abang menguasai kepolisian atau penegak hukum atau bagaimana? Nggak boleh kita kayak gitu Bang. Semua orang tahu abang punya kekuatan di duit ya. Abang juga dekat dengan penegak-penegak hukum. Justru itulah harusnya abang sebagai public figure tidak kemudian meremehkan keadilan begitu. Kalau memang nggak takut, ngapain suruh-suruh cabut laporan? Suruh aja si Novi ngadapinnya. Audit yayasannya, cek uangnya, uang udah dipegang dia kok. Terus dia pakai juga entah mandat siapa untuk penggunaan operasional ODGJ yang ada di tempat dia. Kalau dia mau, ya silakan dia buka donasi sendiri. Kenapa uang yang ada di rekening Agus yang diambil gitu loh. Kadang-kadang kita harus berpikir cerdas dan netral. Kalau gue tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh netizen dan Novi untuk menggiring opini menjelekkan Agus sebagai korban. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari Yang ngajak siapa nih yang ngajak? Lucunya lagi, dibilang katanya semenjak si Novi ini buka yayasan sosial, dia jadi hedon. Patokan hedonnya apa? Oplas berkali-kali. Mbak, itu bukan hedon. Kalau hedon tuh dia beli tas Hermes, dia beli mobil mewah, Bugatti apa segala macam tuh berhedon. Kalau cuma oplas kayaknya nggak mesti orang kaya, terus dia baru bisa oplas deh, enggak. Mbak aja kan juga oplas kan, bukan hedon kan, walaupun gagal ya Mbak ya. Terus kalau saya kasih tahu nih Mbak, dari YouTube-nya Novi aja, itu penghasilannya udah gede banget, sumpah Mbak. Dari YouTube aja dia hidup banget, sumpah. Belum lagi dari keluarganya, emang basicnya orang kaya. Masalah legalitas, udah diurus semua. Jadi udah deh ya, fokus aja di Blue Angels Jayapura, fokus aja di kegiatan Mbak, nggak usah fokus sama Novi, ya. Nggak ikut nyumbang kan, ya udah. Mungkin dia nggak terlalu kelihatan, mungkin ambilnya sedikit-sedikit, satu titik, beberapa titik gitu ya. Izin ya Kak. Ambil sedikit ya Kak. Maaf ya. Lihat video ini sumpah gue sedih banget. Kayak segininya ya Teh Novi buat buktiin bahwa dia tuh bukan pengguna narkoboy gitu loh. Dia mau bantah tuduhan dari lawyer-lawyer sebelah sama tuduhan dari si Zanzabela itu ya. Dan setelah diperlakukan begini, Teh Novi nggak ada tuh mau ngebales atau apa gitu loh. Dia cuma mau buktiin aja gitu loh. Kalau semua tuduhan itu nggak benar. Sedih banget nggak sih? Terus kalau udah tes rambut kayak gini, ya kemarin udah tes urin juga, mau disuruh tes apa lagi? Tes CPNS? Apa testimoni? Emang dikira Teh Novi jual makanan apa? Kan enggak. Terus kalian harus nonton video ini nih. Akun-akun yang memang digerakkan, nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Apa tujuannya? Siapa yang menggerakkan? Kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tanpa pasal lagi. Dengarkan dia bilang apa? Katanya akun-akun yang membuli si Agus ini adalah akun-akun bodong.
Padahal nih jelas-jelas akun gua bukan akun bodong. Muka gua terpampang nyata gitu loh. Yang bodong tuh cuma udel gua, user gua, bukan akun gua gitu loh. Aduh, sumpah gua malu banget ya sama orang-orang di luar Indonesia ya, di negara-negara lain yang udah pada maju gitu loh. Karena kasus-kasus di Indonesia kayak begini nih sering banget terjadi, dan lawyer-lawyernya ya SDM-nya kayak gini gitu loh. Gua malu banget kalau misalnya orang Amerika usyara ngelihat di Indonesia SDM lawyernya kayak gini. Kata gue mah kalau kalah aja, jangan kebanyakan cerita mulu nggak kelar-kelar. Orang disuruh tes ini itu. Sekalian aja nanti udah kelar tes semuanya disuruh tes drive sekalian, suruh tes drive. Itu kurang ajar banget sih. Siapa sih yang nyuruh Tenopi untuk tes rambut? Gara-gara kamu nih rambut Tenopi pita, jebol. Nanti kalau misal negatif, gantian kamu yang akan dibully ya. Yang nyuruh-nyuruh, ya kamu yang bakal dibully ya atas tuduhan ataupun fitnahanmu. Mbak, jadi perempuan itu jangan suka ngurusin dapurnya orang lain. Itu rahasia. Sekarang kalau mau ngomentarin Mbak Novi yang oplas lah, yang pasang apa tuh di gigi, kemudian mempertanyakan uangnya dapat dari mana, dia kan oplas setelah punya yayasan. Itu nggak etis ya. Kalau orang Jawa bilang itu saru ya. Karena apa? Karena pendapatan itu adalah rahasia kita loh ya. Tidak perlu dipamerkan ke orang lain, apalagi dipamerkan di media sosial. Nggak ada, nggak boleh begitu. Itu namanya tidak etis. Jadi kalau misalnya Mbak Novi mau oplas lah, mau pasang apa di gigi, mau apa kayak mau ngeblur rambutnya, ya suka-suka dia, wong dia suka, dia punya uang kok. Dan apakah kalau dia punya uang harus lapor? Kan enggak. Jadi perempuan itu harus mengerti mana dapurnya kita, mana dapurnya orang lain. Jadi sebelum mengomentarin dapurannya orang lain, mendingan kita berkaca apakah kita sudah benar, apakah kita tidak terlalu kepo dengan orang lain. Karena bisa jadi loh, kepo, yang orang yang terlalu kepo itu adalah tandanya iri, tandanya dengki. Jadi bisa dikatakan kalau orang yang terlalu ingin tahu dapurnya orang, dia itu sebenarnya iri dengan orang itu. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini Usut punya usut, ini perempuan pengen dirawat. Dia iri sama ODGJ yang dirawat sama Tenopi, ya kan? Iya, dia pengen dirawat juga. Tapi mohon maaf ya, kita ngerawatnya ODGJ yang masih lurus, yang masih untung pemikirannya. Ini udah bengkok banget, udah susah buat diobatin. Ini kayaknya kalau model begini yang ngerawat Pak Purnomo. Pak Purnomo, tolong dong, ya rawat nih. Ayolah Pak Purnomo, bikin resah. Jadi usut punya usut, Salsabella ya, Salsabella ya, saya terangkan buat kamu biar videoku di skip. Kirimkan videoku ke sana, ke Salsabella, biar ditanggapi. Saya pun menanggapi pernyataan dia. Ya, dari dulu ini orang ini ya. Kalau nggak diusut ini, biar nggak beres ini ya. Usut punya usut buat kamu ya. Ternyata kamu itu ya kalah pamor, kalah saing ya. Kalah pamornya lebih menyala Teh Novi. Selama ini konten-konten Teh Novi selalu membantu masyarakat Indonesia, banyak dukungan dari pemerintahan Indonesia. Lalu konten kamu kontennya nyinyir, tidak bermanfaat, selalu numpang viral kepada orang lain. Tuh usut punya usut. Dan yang kedua, usut punya usut. Jangan jaga tepi kain orang, jaga dirimu sendiri, jaga kainmu sendiri, jaga aibmu sendiri, jaga keluargamu sendiri. Dan Teh Novi tidak pernah menyentil kamu ya. Kamu belum tentu baik daripada Novi. Ternyata kamu lebih buruk attitude-mu, etikamu, dan lebih buruk satu, wajahmu lebih cantik daripada Teh Novi, akhlak budinya. Dan kamu tak cantik hatimu, tak cantik wajahmu ya, semuanya buruk di mata masyarakat ya. Itu usut punya usut. Share videoku ke sana biar saya bela ya, biar saya tanggapi orang ini ya. Kalau nggak dikondisikan ini mulutnya semakin lebar kayak comberan itu ya. Ya kayak comberan Bangladesh ini, comberan. Sorry Salsabella ya, saya sebut nama kamu ya. Masalahmu apa dengan Teh Novi ya? Nah ya, masalahnya apa? Jadilah kamu
orang yang baik. Jangan jadi kompor, batu api, batu asap, selalu mengompori orang ya. Kamu bicara tentang ODGJ dan Tenovi ya. Saya jelaskan di sini ya. Yang punya keluarga ODGJ itu susah sekali merawat dan biayanya itu sangat banyak sekali. Coba kamu tanya ke pihak rumah sakit jiwa. Per bulan ODGJ biaya orang gila itu berapa satu bulan? Asal kamu tahu ya. Dari makanan, obat-obatan, perawatan, terapi, konseling. Coba kamu tanya, berapa satu bulan satu orang ya? Nah, seandainya Tenovi punya ODGJ, merawat ODGJ orang gila, tak banyak lah, misal seandainya 100 sebulan berapa? Coba kamu hitung biayanya itu berapa ya? Buat makanan sajalah, lain dengan obat-obatan ya. Pikir pakai otak. ODGJ itu membutuhkan perawatan yang sangat khusus sekali ya. Dari obat, dari makanan, dari kasih sayang ya. Paham kamu? Orang yang punya keluarga orang gila itu ya Allah, sambatnya naudzubillah, merawat dengan kesabaran, dengan ikhtiar. Ada yang melalui pengobatan melalui dukun, kedokteran, dan obat-obatan. Dan ada yang selalu meminta, ya Allah sembuhkanlah keluargaku dari orang gila. Paham kamu? Jadi berpikirlah untuk sedikit menjadi pintar, buat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, walaupun kamu tidak menyumbangkan apa-apa untuk di Indonesia, apalagi menyumbangkan donasi kepada Yayasan Tenovi. Toh selama ini kamu pelitnya, naudzubillah min dalik ya. Saya belum pernah melihat kamu itu menyumbangkan donasi, membantu orang lain. Yang kamu sumbangkan itu cuma nyinyiran kamu, mulut kamu, omongan kamu yang membuat hari semakin dosa. Jangan semakin lebar mulutmu itu ya. Paham? Ingat, karma akan selalu mengintaimu. Dan kamu bukan menjadi orang baik ya. Mulut itu dijaga, jangan semakin lebar mulut kamu itu monyong ya. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri, mereka sangat paham hukum. Ya. Satu ya kan, nek lampir yang satu ini ya kan selalu ada di setiap kasus yang viral ya kan, tapi statementnya nggak pernah bermutu menurut saya ya. Selalu menggiring opini. Kau apa iri kau kan karena viral itu apa kan, Mbak Novi itu kan pengen kau nggak mau kalah saing. Oke, mereka itu yang kau sebutkan itu ya patuh dengan hukum, tahu tentang hukum, tentang moral tahu nggak sepenuhnya? Belum tentu ya kan. Udahlah, yang menggoreng-goreng itu bukannya Mbak Novi ya kan, bahkan kalian pihak-pihak ketiga itu yang pro sama si Agus ya, kalian harus sadari itu ya kan. Setidaknya kalian bisa memanusiakan manusia tersebut ya. Coba dulu, ibarat kau di posisi Mbak Novi, kayak mana kau juga kalau seperti itu dibuat? Saya tanya dulu ya. Buat Agus nggak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang ada satu orang yang bersedia untuk merawat dan mengayomi Agus. Namanya Zanzabella. Agus bisa langsung DM beliau untuk menanyakan kelanjutannya bagaimana. Ya, Agus nggak boleh bersedih. Tenovi mungkin boleh lepas tangan tentang Agus, tapi Zanzabella tidak. Gua kebangun jam 3 pagi buat makan, terus gua ngeliat postingan Pratiwi Novianti. Ini rambutnya sebanyak ini ya, dipotong cuman buat tes. Masih ada yang gak puas guys. Jadi bukan Babang yang kemarin, yang tangan yang ngetril, bukan. Yang ini udah ngereok sendiri dan udah minta maaf sendiri gitu ya guys. Dan malu sendiri karena gak punya bukti, cuman berani bacot. Jadi kalau tes urin itu bisa mendeteksi 2-5 hari. Kalau darah itu
itu 1-3 hari, liur itu 1-2 hari, rambut itu 90 hari. Jadi kalau dalam waktu 90 hari si teteh ada dalam tanda kutip indikasi menggunakan gitu ya barang-barang haram, itu bisa terdeteksi gitu. Ini kalian semua yang nuduh tuh pada sadar gak sih kalau Teh Novi ini kan kerjanya untuk kemanusiaan ya. Dia punya banyak anak asuh, dia mengasuh anak-anak yang lahir dari ibu ODGJ, paham nggak kalian? Yang di ruda paksa di jalanan, paham nggak kalian? Dan dia pakai uang pribadi, bukan uang yayasan. Justru dia yang membiayai yayasan, bukan yayasan yang membiayai dia gitu. Dan pastinya dia siap untuk diaudit kapan aja. Terus kenapa kalian masih menuduh dan nyuruh dia sampai harus pitak rambutnya? Belum lagi si Namira Alia Joyo Diningrat yang berubah jadi Lili Jiwandono. Belum lagi Babang Faisal Head HRD Gadungan yang tujuannya mengambil data karyawan, yang selain itu dia juga tukang tipu, tidak pernah kuliah, BPJS-nya kelas 3, nggak pernah terdaftar di perusahaan manapun. Satu lagi, anak-anak di setiap divisi, cewek-cewek yang cantik-cantik dipilih-pilihin tiap divisi untuk diprospek sama dia mau mencoba bercocok tanam. Kalian kenapa pada jahat sih? Heran deh gue. Aduh, udah ya stop dong. Beneran deh. Minimal tuh kalau misalnya nggak bisa baik gitu ya, minimal jangan jahat. Beneran. Gue suka gak habis pikir sama orang yang bisa jahat ke orang yang baik gitu. Dalam arti nih orang baik udah pernah nolongin dia, udah pernah ngebantuin gitu kan. Tapi kok ujungnya malah dijahatin gitu. Kayak kok bisa sih anjir? Kalau misalkan lu tuh jahatin orang yang jahat sama lu ya udahlah ya. Tapi kalau misalkan nih orang baik lu jahatin gitu kan, kayak kok lu tega sih anjir? Belum lagi nih yang banyak banget terjadi ya di sekeliling kita, orang yang suka jahat sama saudaranya sendiri. Nggak, maksud gue tuh gini loh, kita ini kan manusia ya, hidup itu mencari kedamaian dan ketenangan hati ya kan. Kok ada gitu orang yang hidup itu malah cari masalah sama cari musuh? Aneh banget cok. Gue gak setuju ya kalau misalkan ada orang yang bilang ya orang jahat itu kan terlahir dari orang baik yang sering disakitin, makanya buat bisa ngebela diri ya dia jahatin orang gitu kan. Gue gak setuju cok. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa buat jahat, ya itu karena memang dia sifat dasar aslinya aja jahat, bukan karena terlahir dari orang baik yang sering disakitin gitu. Enggak, justru orang baik nih yang pure baik ya, dia tuh kalau misalkan dijahatin orang malah gak bakal ngebales, pasti diem, mentok paling cuma ngadu doang sama Tuhan, tapi gak bakal ngebales. Karena orang baik itu gak bisa buat jahat, gak bisa. Bukannya gak mau, emang gak mampu buat jahat gitu. Ya kali hitam disamain sama putih ya kan. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar dari netizen mengomentari Sansabella yang selalu membenci Teh Novi ya terkait kasus donasi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang di rumah yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.